Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa kok fi'il? Karena memungkinkan bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Apa saja? Zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il mudhari? Karena diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Ya. Sebutkan huruf mudhara'ah. Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah fungsinya? Lil mutakallim wahdah. Kalau nun? Lil mutakallim al-ghair dan madi minasah. Kalau ya? Lil waib. Kalau tak? Lil ghaibah dan mukhatab. Kemudian yaqra'u di sini merupakan fi'il mabni atau fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab. Kenapa kok fi'il mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Apa itu nun taukid? Nun yang menguatkan arti kalimat yang dimasuki. Ada berapa nun taukid? Ada dua. Apa saja? Nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid yang berat. Contohnya? Yang surana unsurana. Kalau nun taukid khafifah? Nun taukid yang ringan. Contohnya? Yang suran unsuran. Bagaimana cara membedakan nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah? Nun taukid sakilah ditandai dengan tasdid, sedangkan nun taukid khafifah ditandai dengan sukun. Kemudian apa yang dimaksud dengan nun niswah? Nun yang menunjukkan arti perempuan banyak. Contohnya? Yang surna. Terus apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah meskipun dimasuki oleh hamil yang berbeda-beda. Ada berapa fi'il mabni? Ada 3. Apa saja? Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Mabninya fi'il madi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Mabni ala fathih, mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Kemudian kapan dimabnikan ala dhammi? Ketika bertemu dengan wawu jamak. Kapan mabni ala fathih? Ketika tidak bertemu dhamir fa mutaharrik dan wawu jamak. Kapan mabni ala sukun? Ketika bertemu dengan dhamir fa mutaharrik. Apa itu wawu jamak? Wawu yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Kalau dhamir fa mutaharrik? Ketika yang berkedudukan rafa dan berharokat. Mabninya fi'il amar ada berapa? Ada 4. Apa saja? Mabni ala sukun, mabni ala fathih, mabni ala hadfununi, dan mabni ala fathih. Kapan mabni ala sukun? Ketika berasal dari asahul akhiri walam yatasil bi akhirihi syai'un. Kapan mabni ala hadfi harfil ladhi? Ketika berasal dari al-mu'tal al-akhiri walam yatasil bi akhirihi syai'un. Kapan mabni ala hadfin nuni? Ketika berasal dari al-afal khamsah. Kapan mabni ala fathih? Ketika bertemu dengan nun taukid. Kemudian apa yang dimaksud dengan sahih akhir walam yatasil bi akhiri syai'un? Fi'il yang huruf akhirnya bukan berupa huruf ilah dan tidak bertemu dengan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Alif tasniyah wa jamak yang mana sama tabah, nun taukid dan niswah. Kalau mu'tal akhir walam yatasil bi akhiri syai'un? Fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilah dan tidak bertemu dengan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah wa jamak dan yang mana sama tabah. Contohnya? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Karena yaqra'u di sini merupakan fi'il mu'rab, maka pertanyaan selanjutnya bagaimana? Apakah ia dibaca rafa, nasab, atau jazm? Di sini dibaca rafa, nasab atau jazm? Dibaca rafa. Kenapa kok rafa? Karena ditajarudian ila nasib jazimi. Apa maksudnya? Sepi dari amal nasab dan amal jazm. Ada rafanya menggunakan Dhamma. Kenapa kok dhammah? Al-fi'il dari alladhi lam yatasil bi akhiri syai'un. Apa itu? Fi'il dari yang huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Yaqra'u di sini maklum atau majhul? Maklum. Kenapa kok maklum? Karena cara membacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Ada berapa kaidah majhul? Ada 3. Sebutkan. Madi mujarrad, madi mazid, fi'il mudhari'. Bunyinya mad mujarrad, Dhamma awwaluhu kasir ma qabla al-akhir. mad mazid, Dhamma kullu mutaharrikin wa kasir ma qabla al-akhir. fi'il mudhari'. Dhamma awwaluhu fatih ma qabla al-akhir. Kemudian karena di sini maklum, maka konsekuensinya membutuhkan apa? Fa'il. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammadun di sini isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dibaca tanwin. Sebutkan ciri-ciri isim. Dimasuki al, dibaca tanwin, dimasuki huruf jar, dibaca jar. Karena Muhammadun isim, maka pertanyaan selanjutnya bagaimana? Apakah ia dibaca rafa, nasab, atau jar? Di sini dibaca apa? Rafa. Kenapa kok rafa? Karena marfatul asma. Marfu'atul asma yang mana? Fa'il. Apa itu fa'il? Isim yang dibaca rafa jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Contohnya? Ja'a Muhammadun. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Kenapa Muhammadun dengan sebagai fa'il? Karena jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Ja'a. Kenapa ja'a ditentukan sebagai fi'il mabni maklum? Karena cara membacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Kemudian karena Muhammadun menjadi fa'il, maka apa hukum i'rabnya? Dibaca rafa. Tanda rafa'nya menggunakan Dhammah. Kenapa kok dhammah? Isim mufrad.
Lalu fa'il itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Fa'il isim dhahir, fa'il isim dhamir, fa'il masdar mu'awwal. Contoh yang isim dhahir. Ja Muhammadun. Isim dhamir. Nasartu. Masdar mu'awwal. A'jabani annaka mahirun. Apa yang dimaksud dengan masdar mu'awwal? Adalah lafaz yang sebenarnya bukan masdar akan tetapi dianggap masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Sebutkan huruf masdariyah. Anna ma lauka hamzah taswiyah. Apa itu hamzah taswiyah? Hamzah jatuh setelah lafaz sawaun. Contohnya? Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Isim yang dibaca rafa jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Contohnya? Musyira Muhammadun. Mana naibul fa'ilnya? Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Mana fi'il mabni majhulnya? Musyira. Kenapa nusira disebut sebagai fi'il mabni majhul? Karena cara membacanya diikutkan pada kaidah majhul. Kaidah majhul yang mana? Madhi mujarrad. Bunyinya? Dhamma awalul kasir ma qabla al-akhir. Lalu apa yang dimaksud dengan mubtada? Isim ma'rifat yang dibaca rafa jatuh 2 jumlah. Mubtada dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Sebutkan. Mubtada lahu khabar dan mubtada lahu marfu' serta masdar khabar. Apa itu mubtada lahu khabar? Mubtada yang memiliki khabar. Dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Mubtada isim dhahir, mubtada isim dhamir dan mubtada masdar mu'awwal. Yang isim dhahir, Muhammadun qaimun. isim dhamir, Huwa ustadun. masdar awal. Wa anta summu khairul lakum. Kemudian mubtada, apa itu mubtada lahu marfu' serta masdar khabar? Mubtada yang tidak memiliki khabar akan tetapi yang memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Contohnya? Qaimun Muhammadun. Apa persyaratannya? Didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Dalam contoh Muhammadun qaimun, mana yang menjadi mubtada? Muhammadun. Kenapa kok disebut sebagai mubtada? Karena isim ma'rifat yang dibaca rafa jatuh dalam jumlah. Isim ma'rifat yang mana? Yang isim alam. Ada berapa isim ma'rifat? Ada 6. Sebutkan. Isim dhamir, isim mausul, isim syara, isim syarat. Isim dhamir, isim mausul, isim syara, isim plus al, isim alam, isim al-mudhaf ila ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan khabar? Sesuatu yang menyempurnakan mutimul faidah. Kemudian jelaskan standar sebuah kalimat disebut sebagai mutimul faidah. Cocok apabila diberi arti iku dalam penerjemahan bahasa Jawa, diberi arti adalah dalam penerjemahan bahasa Indonesia, dan diberi arti panikah dalam penerjemahan bahasa Madura. Contohnya? Muhammadun qaimun. Khobar dibagi menjadi berapa? Jadi 2. Apa saja? Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar yang tidak berbentuk jumlah maupun syibul jumlah. Contohnya? Muhammadun qaimun. Kalau khobar ghairu mufrad? Khobar yang berbentuk jumlah atau syibul jumlah. Yang jumlah dibagi menjadi 2. apa saja? Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Contoh jumlah fi'liyah? Muhammadun yaktubud darsa. Jumlah ismiyah? Muhammadun abuhu mahirun. Lalu yang syibul jumlah dibagi menjadi? Jadi 2. Apa saja? Jar majrur dan dzaraf. Yang jar majrur? Muhammadun fiddari. Yang dzaraf? Muhammadun amamal madrasati. Sebutkan amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Kana akhwatuha, inna akhwatuha, dan na akhwatuha. Sebutkan pengalaman dari kana wa akhwatuha. Tarfaul ism wa tansibul khobar. Apa maksudnya? Merafakan isim dan menasabkan khobar. Contohnya? Kana Muhammadun qaiman. Mana isim kana? Muhammadun. Apa yang dimaksud dengan isim kana? Mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh kana akhwatuha. Isim kana berirab Rafa. mana yang menjadi khabar kana? Qaiman. Karena menjadi khabar kana dia berirab Nasab. Lalu sebutkan pengamalan inna wa akhwatuha. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Apa maksudnya? Menasabkan isim dan merafakan khobar. Contohnya? Inna Muhammadan qaimun. Mana isim inna? Muhammadan. Karena menjadi isim inna maka dibaca Nasab. apa itu isim inna? Mubtada dalam jumlah ismiyah dimasuki oleh inna akhwatuha. Kemudian mana khabar inna? Qaimun. Apa itu khabar inna? Khabar dalam jumlah ismiyah dimasuki oleh inna akhwatuha. Karena menjadi khabar inna maka dibaca Rafa. Baik, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.